A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini dengan cerita dari Bayu Biru. Sebuah kegiatan bermain anak-anak dusun di lokasi pantangan warga membuat trauma mendalam bagi mereka. Plolong. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, kita masuk. Kisah ini adalah pengalaman hidup penulis sendiri, tapi penulis akan menceritakan dengan sudut pandang orang ketiga saja. Dusun adalah bagian dari desa, tempat yang menyajikan keindahan alam dan tenangnya hidup bagi masyarakat pedesaan. Dusun setan, samarannya, ini terletak di tengah desa dengan posisi menjorok ke selatan, agak terpisah dari keempat dusun lain. Lokasi dusun ini mempunyai satu jalan utama dan 3 perempatan, sedangkan jalan desa di sebelah utara dusun adalah satu-satunya jalan untuk akses masuk ke dusun dan membelah 3 perempatan dusun ini. Jadi setiap perempatan mewakili satu gang. Untuk jalannya di dusun ini juga sangat rusak atau hancur di setiap musim penghujan, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki saat memasuki dusun ini. Jika memasuki musim kemarau, barulah kendaraan roda 2, 3, 4, dan 6 bisa masuk. Semua kendaraan yang masuk hanyalah untuk sekedar mengambil hasil dari kebun dan sawah para penduduk dusun. Sedang pohon bambu yang rimbun mengelilingi dusun ini. Susunan pohonnya mengikuti penduduk dusun yang berbentuk oval. Bambu pembatas mengeluarkan ranting-ranting berduri yang saling terkait antara satu pohon dengan pohon bambu lain. Di siang hari pun, rumah-rumah yang di sebelah kebun bambu cahayanya meredup seperti sore hari. Jadi, pemandangan rumah penduduk di samping kebun bambu terlihat sintrup atau suram atau menyeramkan. Setelah barongan atau kebun bambu, ada persawahan penduduk yang luas. Baru selanjutnya akan memasuki dusun yang lain atau hutan. Kebun bambu di sana juga berfungsi sebagai pembatas antara pemukiman, perkebunan, hutan, dan persawahan. Akses pintu masuk ke dusun ini di tiap gang melewati kebun bambu yang sudah ada pintu alaminya dengan jarak lebar 2 meteran. Pintu alami melengkung setengah lingkaran yang dibentuk dari pohon bambu. Konon, kata para sesepuh dusun, kebun bambu ini sengaja ditanam rapat melingkar dusun dengan tujuan para penduduk dusun yang bermukim di dalamnya menjadi aman. Itulah salah satu alasan di zaman dahulu, khususnya zaman kolonial, para sesepuh dusun membuat perlindungan dari para penjajah. Seketika para penjajah melintas areal dusun dan melihat kebun bambunya, pasti terkecoh dengan kerimbunan bambu tersebut. Dulunya pintu menuju dusun ini hanya ada 1 buah. Itu pun dibuat cukup untuk 1 orang saja yang bisa keluar masuk. Sedangkan terdapat 1 daun pintu yang terbuat dari ranting bambu berduri atau carang sebagai penutupnya. Tapi di tahun 1990, semua gang yang menuju sawah dan kebun sudah ada pintunya masing-masing. Pintu itu sudah dibuat agak lebar sekitar 2 meteran. Memang saat itu kalau dilihat sekilas dari luar, yang terlihat di dusun ini hanya kebun bambu yang lebat dan rapat. Di sisi dusun sebelah barat, selatan, dan timur terdapat sendang atau mata air yang berada di bawah pohon beringin. Di sisi utara ada 1 juga, tetapi udah masuk ke wilayah dusun lain. Setiap sendang ada 2 reco atau arca, reco pantung, reco pentung, atau 2 rapala. Arca-arca tersebut berukuran sekitar 30 cm, terbuat dari batu andesit di tiap pintu masuk. Arca-arca ini terdapat di depan tiap kanan kiri pintu masuk. Hampir setiap hari di depannya diberi sajian oleh warga atau cok bakal, dengan 3 dupa yang sudah terbakar di atasnya. Untuk kegiatan warga dusun, setiap ada hajatan, mereka pasti membawa tumpeng untuk diberkati di salah satu sendang. Hal ini sudah menjadi budaya saat itu.
Di sendang sendiri difungsikan untuk sumber kebutuhan minum, mandi, dan memasak warga dusun. Dulu, para penduduk dusun mengambil air atau ngangsu dari ketiga sisi mata air sendang, khususnya sendang bagian selatan. Sumur yang ada di sendang ini disebut sumur gede atau besar, karena dipercaya warga langsung tembus menuju ke laut selatan. Untuk penerangan, saat itu di dusun ini belum terjamah sama sekali. Menjelang malam hari, suasana dusun terasa sepi dan gelap. Hanya beberapa rumah yang menyalakan lampu minyak tanah ditaruh di ruang tamunya sebagai penerangan pribadi. Sedangkan waktu habis Isya, warga dusun sudah tidak ada yang terlihat di jalan. Selain jalannya kurang bagus, di dusun itu juga tidak ada hiburan sama sekali. Hanya ada 2 warung kopi kecil sebagai arena bapak-bapak kumpul-kumpul, tepatnya di sisi utara dan selatan dusun. Jadi pengen ngopi dulu nih. Ngopi dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kedua warung itu pun buka di pagi buta dan tutup siang hari. Untuk peristiwa ini, Plolong sendiri terjadi sekitar rentang tahun 90 hingga 2000-an di sisi barat Dusun Setan. Dusun ini di tahun 1990-an masih sangat terpencil, jauh dari pusat kecamatan maupun kota, meski masih berada di Pulau Jawa. Dusun ini terletak di salah satu wilayah kabupaten dengan julukan Arek di Jawa Timur. Dari dusun kecil inilah hidup Bimo, Adi, Sukis, dan Anto dimulai. Mereka berempat terlahir dari keluarga sederhana di dusun ini. Di tahun 1990-an, Anto serta ketiga temannya sudah menginjak kelas 2 SD. Kalau kalian di tahun 90-an, kelas berapa? Ayo, komen ya. Oke, lanjut. Masih teringat jelas pengalaman dalam kepala Anto dengan ketiga sohib karibnya. Salah satu kejadian yang sampai saat ini tidak bisa dia lupakan. Seperti anak pada umumnya, di pagi hari, anak-anak dusun berangkat untuk bersekolah. Melewati jalan yang berat, mereka bergerombol 2-3 anak, berjalan dengan kaki telanjang, serta tangan kanannya masing-masing berfungsi membawa sepatu nih. Baru seketika sampai di sekolah, sepatu para siswa dusun dipakai dengan mencuci kaki dan membersihkannya terlebih dahulu. Siswa-siswi masuk kelas dalam keadaan yang bersih. Pelajaran dimulai dengan guru yang jenaka sampai tak terasa waktu berjalan dengan cepat. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, bunyi lonceng besi yang dipukul pesuruh sekolah menandakan waktu untuk istirahat. Hari masih pagi untuk lonceng yang bernyanyi karena waktu itu hari Jumat. Jadi jam belajar lebih pendek. Dari semua kelas 1 sampai 6, siswa seragam merah putih berhamburan keluar. Tetapi untuk Bimo, Adi, Sukis, dan Anto, mereka satu persatu berkumpul di sisi utara sekolah. Keempat anak-anak ini langsung duduk-duduk berjongkok melingkar rapi, saling berpandangan. Di bawah rindangnya jajaran 3 pohon trembesi yang memunculkan ide anak-anak untuk merencanakan sesuatu di sore hari. Bimo yang menatap Sukis langsung berkata, "Kes, engkau mari Jumatan, golek plasir yo." Pinta Bimo dengan ide yang ingin berpetualang dan bermain selepas sekolah. "Nangan di Bim?" sambung Sukis penasaran. "Nang kebon tebune Anto," sahut Bimo dengan mengalihkan pandangannya kepada Anto. Piye tok, oleh gak?" sahut Adi dengan ucapan sedikit memaksa. "Mesti santo ambek golek tebune nang kebunmu," tegas Adi untuk meyakinkan Anto yang masih ragu. "Tebumu kan enak, tebu 32 sisan," kata Bimo sedikit merayu. "Iya tok, tebumu legi-legi ku," jelas Adi menambahkan rayuannya pada Bimo. Dengan sedikit paksaan dan rayuan ketiga temannya, Anto diam dan berpikir sejenak. "Yo wes, engkau mari Jumatan yo, aku yo pengen dulinan plasir," jawab Anto yang juga sebenarnya ingin bermain plasir. "Sip tok," jawab Bimo yang sudah mulai semangat karena idenya berhasil. "Oh iya, koreksi ya, yang bener plasir atau plaser."
Pertemuan singkat di jam istirahat mereka berakhir tanpa sempat membeli jajan. Karena sibuk dengan rencana sore hari, keempat anak ini akhirnya kembali ke kelas dengan kompak serta wajah ceria menghiasi mereka. Jarum jam terus berputar hingga tak terasa waktu pulang sekolah tiba. Hari Jumat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, keempat sahabat ini pulang sekolah bersama teman-temannya yang masih satu dusun. Sewaktu sampai rumah, sebagai anak dusun yang patuh dan masih lugu, mereka langsung mandi, ganti baju tanpa diperintah orang tua. Selanjutnya, mereka berempat bergegas berangkat sholat Jumat di masjid. Meski berbeda rumah dan gang, lokasi masjid dari rumah mereka lumayan jauh, karena waktu jalan kaki itu ditempuh menghabiskan waktu sekitar 15 menit. Hal itu mereka lakukan bersama teman-temannya dan penduduk dusun lain. Mereka melakukan kewajiban itu dengan sukacita meski berjalan kaki jauh, dikarenakan juga di dusun mereka masih belum ada masjid. Selesai kewajiban yang mereka laksanakan, keempat anak kelas 2 SD ini buru-buru untuk pulang. Hati dan perasaan senang hari itu sudah tak terbendung, seakan tak mau menunda lama-lama lagi untuk bermain. Dalam perjalanan pulang dari masjid, mereka berempat janjian untuk berangkat bersama di perempatan kedua dusun sebagai tempat berkumpul. Kalau anak zaman dulu nggak usah pakai wewanan, udah pada tempat janji. Kalau misal dijanji tempat itu, ya pasti berkumpulnya di tempat itu. Kalau anak-anak sekarang, Sedang lokasi yang akan mereka tuju tepatnya di sebelah barat dusun, tapi harus melewati kebun bambu yang rimbun dan rumah Anto. Rumah Anto sendiri lokasinya berjarak 3 rumah dari kebun bambu sisi barat. Saat Bimo datang, ketiga temannya sudah berkumpul semua di perempatan. Masing-masing anak membawa senjata. Adi dan Sukis membawa pisau, Anto membawa sabit. Sedang Bimo yang datang terlambat membawa bendo atau pisau tajam agak besar. Bimo berjalan santai, dengan sedikit mengayunkan pisau besarnya naik turun untuk sekedar melatih untuk mengupas tebu. Ketiga temannya yang melihat Bimo dari jauh sedikit geram, terutama Anto. "Woi Bim, ayo cepet!" teriak Anto yang duduk memandangi Bimo dengan muka kesal. "Sepuraon rek, aku mengandise," sambung Bimo tanpa rasa bersalah dengan mempercepat langkahnya menuju kerumunan ketiga temannya. Bimo melihat mereka bertiga sudah duduk-duduk, sudah siap siaga dengan membawa senjata penuh untuk bermain. Ketiga anak ini memakai kaos dan celana pendek. Begitu pula dengan Bimo yang memakai celana pendek seragam sekolah warna coklat dan kaos warna hijau. Hal ini sangat lumrah dilakukan anak dusun waktu itu. Setiap kali main, mereka pasti membawa alat-alatnya karena sambil mencari sesuatu di kebun atau di sawah. Saat Bimo sampai, kelengkapan anggota persatuan anak-anak ini dirasa sudah sempurna. Tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka langsung mulai berangkat jalan kaki tanpa sandal dari gang kedua menuju kebun tebu. "Ayo budal," perintah Bimo disertai tangannya sedikit melambai kepada tiga temannya yang masih duduk. Langkah mereka berempat mulai dengan jalanan dusun yang masih setengah rusak di gang kedua. "Tok, awakmu mlaku nang ngarep bae, soalé sing ngerti nggone kan awakmu," perintah Adi. "Yodi, tenang ae," sambung Anto yang mulai berjalan dan mengambil alih di urutan terdepan. Jalan mereka mulai berbaris memanjang ke belakang dengan Anto sebagai pemandu jalan. Jalanan gang kedua menuju sisi barat telah terlewati. Keempat bocah ini mulai memasuki kebun bambu atau barongan terlebih dahulu. Tanah liat yang masih lembek bercampur daun kering bambu mereka lewati ketika memasuki areal tersebut. Kebun bambu yang rimbun sepanjang 10 meter mereka lewati dengan kondisi penerangan yang redup di bawahnya. Padahal masih siang hari, matahari pun juga masih terik di jalanan. Sedikit merinding sebenarnya anak-anak ini saat melewati kebun bambu di sisi barat ini. Saat itu terowongan kebun bambu sudah habis. Mereka menemui ada sebuah pintu alami yang terbuat dari pohon bambu. Kira-kira pintu itu selebar 2 meteran, tapi tanpa daun pintu. Rombongan Anto terus berjalan ke barat, melewati pintu itu. Di sini,
Anto tetap menjadi yang terdepan. Pasalnya, dari mereka berempat hanya Anto saja yang pernah ke kebun tebu milik ayahnya. Untuk ketiga temannya ini, belum pernah sama sekali main di daerah sisi barat dusun. Selepas kebun bambu terlewati, mereka berempat melewati pematang sawah selebar 1,5 meter. Di setiap kanan kiri pematang kebun, pohon tebu mulai terlihat menjulang tinggi dan terhampar ke depan dengan sedikit cahaya yang masuk menerangi pematang kebun. Plaster-plaster yang indah sedikit bergoyang di atas pohon tebu, menandakan kebun tebu di sisi barat dusun sudah menua dan siap panen. Jalanan pematang kebun yang dilalui mereka ditumbuhi rumput pendek menghijau karena jarang dilewati orang-orang dusun. Anto yang di depan sebagai pemandu semakin pede untuk memperlihatkan kebun milik keluarganya. Dan ia tetap berjalan berbaris beriringan melewati pematang sawah, lurus ke barat sekitar 300 meter. Baru sejauh pematang itu dilalui, mereka tiba di pertigaan kebun. Tepat di tengah pertigaan mereka berbelok ke arah utara mengikuti jalanan pematang kebun yang sudah ada. Dari pertigaan pematang sawah mereka berjalan lurus sekitar kurang lebih 100 meter. Selesai jarak itu ditempuh, barulah mereka berempat sampai di depan kebun tebu milik Anto. Waktu sampai di kebun, Adi yang sudah membawa belati bersiap-siap mau menebas pohon tebu dari samping pematang kebun. Tapi gerak-gerik Adi diketahui oleh Anto selaku pemilik kebun. Anto yang sekilas mengetahui gerak tubuh Adi, ia pun langsung menatap Adi dan spontan berucap, "Ojo sing pinggir, Dik. Engko aku diamu emak nek jebuk nang kono," kata Anto keras dengan memandang takut dengan apa yang akan dilakukan Adi. "Lah terus piye?" jawab Adi dengan menghentikan setengah ayunan tangan kanannya. "Tebune arep dipanen, jupuk nang tengah ae, Cek. Ora ketara," jawab Anto serius. Padahal Anto sendiri juga izin ke ibunya hanya main ke kebun, bukan mengambil tebu. Dikarenakan juga Anto takut kalau ketahuan orang tuanya jika mengambil tebu dengan membawa banyak teman-temannya. Memang tebunya Anto waktu itu termasuk tebu idaman anak-anak dusun. Di dusun itu mereka biasa menyebut dengan tebu 32. Tebu ini ialah tebu idaman anak-anak dusun. Tebu dengan ciri berwarna ungu, kehitaman, dan pohonnya juga tinggi besar. Rasanya juga sangat manis. Mungkin kalau di tempat admin namanya tebu manggis. Oke, lanjut. Kalau sehabis dikupas, tebu ini digigit pun mudah patah alias rapuh. Sedikit perdebatan di antara anak-anak kecil itu membuat mereka rehat sejenak di pematang kebun. Tak lama kemudian, siang itu Anto memutuskan untuk masuk ke tengah kebun dan berencana memakan tebu di tengah kebun. Satu persatu dari keempat anak dusun itu turun. Semua turun dari pematang sawah, memasuki parit dengan meloncat ke bawah. Biuk 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 biuk. Loncatan anak-anak SD ini satu persatu menuruni pematang sawah menuju parit kebun Anto yang masih sedikit berair. Anto paling depan langsung memulai berjalan dengan kembali memimpin. Ia membawa sabit sambil menebas rumput-rumput yang tinggi dan daun tebu yang kering atau dadu di parit sisi tengah kebun tebu yang menghalangi jalan mereka. Di dalam parit, cahaya mulai redup meski siang hari, karena rimbunnya tanaman tebu menutupi parit yang sedalam 0,5 meter. Sedang bau amis dan busuk ikut tercium kuat saat mulai memasuki jalanan parit. Tapi mereka tak ada yang peduli dengan bau itu semua. Mereka hanya menganggap hal itu biasa terjadi di areal kebun tebu di dusun ini. Mereka berempat tetap berjalan dengan riang menuju tengah kebun. Dengan tangan ketiga anak di belakang Anto sesekali memainkan senjata dan ikut menebas daun tebu yang kering. Sejauh sekian puluh meter jalan yang sudah mereka lalui, saat mau sampai di tengah kebun, langkah kaki Anto berhenti secara mendadak. Anto hanya diam, tidak bicara sepatah kata pun. Hanya kedua tangannya yang direntangkan untuk menghalau laju langkah ketiga temannya yang masih di belakang tubuhnya. Sedang di tangan sebelah kanan Anto juga masih tetap memegang sabit, tapi tanpa ada gerakan sama sekali.
Ketiga kepala temannya yang berada di belakangnya penasaran. Dengan rasa yang penasaran memuncak, ketiga kepala anak-anak di belakang Anto berebut naik turun, menyamping dan saling mencari celah untuk melihat pemandangan di depan Anto. Memang siang itu di dalam jalanan parit asupan cahayanya meredup dan remang-remang. Ketiga teman Anto tetap berebut mencari tahu pemandangan di depan dengan memicingkan mata masing-masing. Anto yang di depan berhenti mematung. Ia ikut memicingkan mata untuk memandangi dengan seksama sosok di hadapannya. Pertama kali ia lihat adalah sebuah mata sebesar nampan bambu yang melayang di atas tanah sekitar 1 meteran. Bola mata itu memandang Anto dan teman-temannya tanpa balutan kulit dan lentiknya bulu mata. Bola mata ini berwarna kemerahan dengan darah yang sedikit menetes ke tanah. Tapi darah yang jatuh ini waktu bersentuhan dengan tanah, darahnya hilang tak berbekas. Di bawah bola mata yang melayang ini terdapat 2 sosok perempuan duduk berhadapan berambut abu-abu panjang menjuntai ke tanah. Dengan kulit menghitam berbulu hitam lebat, keduanya tanpa memakai baju sehingga payudaranya memanjang sampai ke tanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wanita ini bermata merah, bertaling saling terselip ke atas dan ke bawah, sedang kedua tangannya yang berpangku di atas lutut, tapi kuku hitamnya memanjang sampai menempel ke tanah. Kuku kaki wanita ini juga hitam dan memanjang, sedang baunya yang busuk sangat menyengat hidung. Awalnya kedua wanita ini yang sebelumnya hanya duduk saling berhadapan, perlahan menoleh ke arah keempat anak ini. Tatapan bola di atas dan kedua wanita ini sadar ada tamu yang tak diundang. Keempat anak ini juga tidak tahu apa yang mereka lakukan di tengah kebun milik Anto ini. Ucap kedua wanita yang bertari dengan suara serak dan berat. Spontan Anto di depan dan sudah mengetahui cerita hantu ini dari orang tuanya, langsung berteriak keras, "Tolong, tolong, tolong!" Sebutan hantu dengan wujud 1 bola mata sebesar nampan di dusun setan. Hantu yang menjadi penguasa wilayah sisi barat dusun ini. Tepatnya wilayah barat dari kebun bambu sampai kebun tebu milik orang tua Anto. Keempat anak ini berbalik arah dan mulai berlari melewati jalanan parit yang cukup dilalui untuk 1 orang. Mereka berempat saling berebut keluar kebun dengan berlari saling mendahului satu sama lain karena sudah ketakutan. Tangan mereka saling tarik-menarik benda, baju ataupun tubuh teman mereka yang berada di depan. Hal itu membuat mereka jatuh bergantian di dalam parit. "Yuk, yuk, yuk, yuk. Aduh, di sikilmu, awas kon!" teriak Antos ketika jatuh terinjak dan bangkit kembali untuk melanjutkan berlari. Tapi baru melangkah untuk mulai berlari, ia terpleset lagi di tebing parit. Anto kembali terjatuh dengan tubuh tertelungkup. Langkah kaki cepat mereka sudah tidak mempedulikan lagi teman-teman sejawatnya yang jatuh, yang mereka pikir hanya untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sekian ratus meter mereka terus berlari menembus rimbunan kebun tebu untuk menuju kembali ke perempatan dusun, tempat sebagai titik awal keberangkatan. Deru nafas dan jantung mereka berpacu dengan cepat dalam pelarian itu, serta kaki kecil mereka berlari sekencang-kencangnya. Baju dan tubuh berlumpur sudah tidak mereka hiraukan lagi. Keringat dan berlumpur sudah tidak mereka hiraukan lagi. Keringat dan lumpur pun menjadi satu dalam butiran-butiran air asin berwarna kecoklatan yang menetes ke jalanan yang masih berupa tanah lembek. Senjata anak-anak mulai sabit, belati, dan bendo atau belati besar sudah tidak di tangan mereka kembali. Entah hilang kemana. Mereka pun tak peduli, yang penting dalam pikiran mereka hanya berlari dan berlari untuk menyelamatkan diri. Nafas yang terus berhembus cepat oleh ketiga anak-anak yang sudah sampai di perempatan kedua dusun setan. Badan mereka semua juga ikut gemetar menahan ketakutan. Mereka bertiga berdiri setengah membungkuk sambil mengatur nafas dan tangannya masih menahan sakit di perutnya.
Tekon dia le, awakmu kok podo rusuh kabeh? Tanya salah satu warga yang melintas di jalan dengan memandangi keadaan mereka bertiga. Dolen Pak Le, saut Adi yang masih ngos-ngosan. Bim, antok endi? Tanya Adi sambil memandangi kedua temannya berdiri setengah membungkuk dan melihat kedua tangan temannya masih memegang sakit di perutnya. Gak Rodi, jawab Bimo dengan nafas yang masih tersengal-sengal. Paling wes langsung mulai arek sambung Sukis meyakinkan kedua temannya. Yo wes, ayo mulai dewe-dewe ae nek ngono. Pinta Bimo yang kesal karena tak jadi mendapatkan tebu dan plaster. Mene ae dolan neh, kata Sukis dengan menahan rasa takut dan penasaran akan mainan plaster. Yo kes, jawab Adi dan Bimo serentak yang masih gemetar. Ketiga anak-anak ini berjalan pergi memencar. Langkah kaki mereka menuju ke rumahnya masing-masing dengan memendam kekecewaan, ketakutan, dan gemetarnya seluruh badan mereka yang kurus. Bimo juga sudah tidak memikirkan lagi tentang keberadaan Anto. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Tapi pasti Bapak dan Ibu Anto mencari-carinya. Kira-kira Anto di mana ya? Cari tahu di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih atas perhatian dan kerelaan waktunya untuk menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.